Selamat siang semuanya. Kita masuk dalam minggu yang ketiga bagi saudara yang saya tahu 2 minggu ini ada beberapa saudara yang hadir mungkin minggu lalu dan minggu ini. Ada yang minggu lalu tidak hadir, minggu ini hadir. Ada yang minggu lalu hadir, minggu ini enggak hadir. Ada yang minggu lalu tidak hadir, minggu ini enggak hadir juga. Tapi saudara enggak, tentu yang enggak hadir enggak. Saya berasumsi saudara nanti yang enggak hadir lihat YouTube-nya. Jadi ya saya tetap percaya jemaat ini tidak mau kehilangan firman Tuhan karena menghargai firman Tuhan dengan luar biasa. Ada amin saudara? Saudara, kita sampai dalam minggu yang ketiga tentang kuasa pengurapan. Di minggu yang pertama, bagi saudara yang masih ingat, saya membagikan tentang bagaimana Yesus sebagai manusia datang ke atas muka bumi ini sebelum dia melayani, sebelum dia lakukan mujizat apapun. Dia perlu menerima pengurapan dari Tuhan. Di Lukas pasal yang keempat kita belajar pada waktu Tuhan Yesus dibaptis, kemudian Roh Kudus turun ke atas Tuhan Yesus. Ya, sebagai manusia, dia memerlukan kuasa Roh Kudus untuk memulai pelayanannya. Itu sebabnya mujizat pertama yang Yesus lakukan pada waktu dia berusia 30 tahun setelah dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena dia mengosongkan, Filipi mengatakan Yesus mengosongkan dirinya, mengambil rupa sebagai manusia. Oke? Jadi pada waktu dia melayani, dia tidak melayani dengan kuasanya sebagai Allah, dia melayani sebagai manusia yang diurapi oleh Roh Kudus. Ya, itu sebabnya pengurapan begitu penting buat saudara dan saya. Kalau pengurapan itu dibutuhkan oleh Yesus, apalagi buat saudara dan saya. Dan di minggu yang lalu saya bagikan tentang Daud, bagaimana setelah pengurapan terjadi dalam kehidupannya berubah saudara. Sebagai anak remaja umur 13 tahun, dia diurapi menjadi raja. Dan sejak pengurapan itu bekerja dalam kehidupannya, dia melakukan banyak pekerjaan yang luar biasa, sekalipun statusnya tetap sebagai gembala. Dia melayani Raja Saul, dia melakukan perkara yang besar, mengalahkan singa, mengalahkan beruang, ya, dan lain-lain, mengalahkan Goliat. Tetapi pada masa itu setiap kali dia menang, dia balik dan tetap menjadi gembala. Artinya pengurapan kita tidak ada hubungannya dengan posisi kita. Pengurapan dari Tuhan, posisi Tuhan tahu kapan waktunya Daud jadi raja. Daud menjadi raja di Yehuda pada waktu dia berumur 30 tahun, menjadi raja untuk seluruh Israel pada waktu dia berumur 32 tahun, diurapi jadi raja umur 13 tahun. Panjang waktu penantiannya, tapi dia mulai berjalan dengan pengurapan sekalipun dia belum menduduki posisinya. Nah, apa yang saya bagikan minggu ini saudara, karena di ibadah minggu sore yang lalu, ya, minggu yang lalu, ada seorang jemaat yang setelah pulang ibadah dia tanya, Pak, Bapak membagikan tentang mengobarkan pengurapan. Ya. Apa sih bedanya pengurapan dengan talenta, kemampuan alami saya? Apa bedanya? Nah, hari ini saya akan bicara tentang pengurapan dengan talenta. Saudara, talenta basically adalah kemampuan alami yang diberikan Tuhan kepada setiap orang. Tidak peduli orang itu orang percaya atau tidak percaya. Bahkan ateis pun punya banyak talenta. Kalau saudara ketemu ateis, ya dia bisa punya talenta desainer segala macam, ya. Tuhan itu begitu baik, saudara. Saya berpikir, andai kata, saudara pernah berimajinasi jadi Tuhan? Saya kadang-kadang kalau lagi ada mangkel dengan seseorang, saya tiba-tiba punya imajinasi kalau saya jadi Tuhan. Jadi saya berpikir kalau saya jadi Tuhan, maka saya akan buat orang-orang yang memilih untuk tidak percaya, ya. Saya buat oksigen stop 30 detik, saudara. Itu membuat setelah 30 detik oksigen dibuka lagi, banyak orang yang tiba-tiba percaya. Benar nggak, saudara? Ya, tapi Tuhan itu luar biasa, Tuhan nggak pernah lakukan seperti itu. Kalau kita sudah sering-sering kita lakukan kayak begitu, ya kan? Kita kasih istilahnya gini, kita kasih pelajaran biar dia kapok, gitu ya. Tuhan, saudara, Tuhan itu begitu baik. Firman Tuhan mengatakan dia memberikan matahari kepada orang benar dan orang fasik. Dia berikan berkat kepada orang benar dan orang fasik. Itu sebabnya banyak orang fasik
juga merasa, wow dengan kemampuan saya bisa kaya, bisa ini, bisa itu, ya. Karena kebaikan Tuhan, saudara. Nah, dan Tuhan tidak cabut talentanya pada waktu seseorang memilih untuk tidak percaya kepada Tuhan. Jadi talenta adalah kemampuan alami yang Tuhan berikan kepada setiap orang, katakan setiap orang, yang memampukan dia untuk melakukan sesuatu dengan baik. Ya, nah saudara, ada aktor yang begitu baik memerankan peran sebagai hamba Tuhan di satu film. Ya, saya pernah lihat satu film judulnya Leap of Faith. Siapa yang pernah lihat film itu, Leap of Faith? Oke, ya, itu cerita tentang hamba Tuhan gadungan, ya, yang kemana-mana lakukan KKR, terus kemudian dia sudah pasang orangnya gitu ya, yang akan ngaku sembuh gitu ya. Terus kemudian dia kasih kasih tahu lewat orang-orang yang dia pasang di seluruh ruangan yang di sana itu sakitnya lumpuh gitu ya. Wah, jadi hebat. Jadi dia run the show gitu ya. Terus kemudian dia mengatakan ini, di sebelah sana ada seorang ibu yang kira-kira berumur sekian sedang mengalami apa begitu ya. Jadi dan dia memerankan dengan sangat baik seperti hamba Tuhan beneran. Artinya saudara, talent can go very far. Ya, talenta saudara ya. Tetapi apa itu pengurapan? Pengurapan adalah kuasa ilahi yang Tuhan berikan kepada anak-anaknya. Kalau saudara anak Tuhan, saudara diurapi oleh Tuhan. Ya, karena setiap yang dia panggil dia urapi. Karena kalau dia memanggil tanpa mengurapi saudara, maka saudara akan melakukan dengan kekuatan saudara sendiri. Sedangkan Tuhan mau setiap panggilannya itu saudara lakukan dengan pengurapannya. Karena pengurapan adalah kuasa yang Tuhan berikan kepada anak-anaknya untuk memenuhi panggilannya. Dan pengurapan membuat saudara dan saya mampu untuk melakukan apa yang secara alami kita nggak mampu untuk lakukan. Dan membuat Tuhan dimuliakan. Kalau orang tahu saudara adalah seorang yang stutter, yang kalau ngomong di depan itu nggak bisa. Terus kemudian saudara bisa menyampaikan sesuatu dengan lancar dan lain sebagainya. Orang tahu bahwa itu bukan saudara. Itu Tuhan yang bekerja dalam kehidupan saudara. Itu yang diamati oleh anggota Sanhedrin pada waktu mereka melihat kepada murid Yesus, Yohanes, ya, dan Petrus. Mereka katakan gini, bukankah ini orang-orang biasa? Di dalam terjemahan yang lainnya dikatakan uneducated, orang-orang yang tidak terpelajar. Gimana mungkin mereka bisa ngomong sebagus itu? Dan mereka menemukan hanya ini, orang-orang ini adalah pengikut Yesus. Nah saudara, pada waktu Tuhan Yesus memilih murid-muridnya, saya percaya sengaja Yesus memilih banyak murid-muridnya dari lingkungan orang-orang yang tidak terpelajar. Supaya pada waktu pengurapan Tuhan datang atas kehidupan mereka, dan Petrus bisa khotbah begitu runtut di Kisah Para Rasul, itu bukan karena dia ikut public speaking class. Bahkan dia tidak ikut sekolah Alkitab, seminary, Old Testament one-to-one, tidak ada. Itu kuasa pengurapan yang bekerja dalam hidupnya. Oke? Tidak ada yang salah dengan pendidikan, tidak ada yang salah dengan mengembangkan skillmu, talentamu, tetapi sebagai orang percaya kita akan belajar ada hal yang tidak bisa kita dapatkan lewat talenta semata. Kita memerlukan pengurapan dari Tuhan. Nah hari ini saya ingin mengajak saudara untuk melihat dari perjanjian lama, ya, dari kisah pembangunan kemah pertemuan. Saudara, kalau namanya kemah, saudara jangan bayangkan kemah ini simple. Kemah ini complicated, saudara. Ya, kemah pertemuan ini adalah tempat di mana Tuhan menyatakan hadiratnya pada zaman Musa setelah bangsa Israel keluar dari Mesir. Di Keluaran pasal 31 ayat yang pertama dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat telah kutunjuk Bezaliel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Nah, saudara perlu mengerti background bangsa Israel keluar dari Mesir, tidak ada yang pintar, saudara, tidak ada yang punya pendidikan tinggi kecuali Musa. Oke, Musa
itu dididik dalam hikmat orang Mesir. Itu yang firman Tuhan katakan. Musa mungkin sekali masuk universitas di Mesir. Karena dia diangkat sebagai anak putri Firaun. Tapi di luar Musa semuanya ini budak. Tidak ada budak elit, saudara. Budak tidak disekolahin, budak tidak diajarin baca tulis, saudara. Pada waktu mereka keluar dari Mesir, tahun berikutnya mereka merayakan Paskah, ya. Paskah yang pertama yang mereka rayakan adalah Tuhan mau membuat peringatan supaya bangsa Israel ingat kalau mereka bisa keluar dari Mesir, itu penyelamatannya dari Tuhan. Paskah berikutnya, 1 tahun setelah mereka keluar dari Mesir, mereka sudah punya kemah pertemuan. Berarti dalam jangka waktu segitu, Tuhan sudah mempersiapkan orang-orang yang diberikan kemampuan untuk bisa bangun kemah pertemuan. Nah, saya ingin menunjukkan kepada saudara betapa complicatednya, betapa ribet, rumit kemah ini. Ya. Dan Tuhan berikan kepada Bezaliel bekas budak kemampuan ini. Coba saudara lihat kemampuannya. Untuk membuat berbagai rancangan untuk dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga. Hari ini saudara, kalau saudara tanya ada orang yang ahlinya buat perhiasan dari emas. Ada yang memang perhiasan perak. Ada barang-barang dari tembaga. Bezaliel Tuhan berikan kemampuan untuk bisa buat dari emas, perak, tembaga. Untuk mengasah batu permata supaya ditata. Ini pekerjaan sulit saudara, tanpa peralatan modern. Saudara tahu imam besar itu pakai di dadanya itu ada 12 permata, besar-besar saudara. Lebih besar dari batu akik yang saudara pakai. Ya. Dan itu diasah, harus di-cut saudara. Dan Bezaliel ini, jadi bayangin, ahli perhiasan emas, perak, tembaga, ahli batu-batuan, oke? Untuk mengukir kayu. Nah saudara, Tuhan tidak bawa Bezaliel ke Jepara, dikursusin 3 bulan. Tuhan kasih hikmat, Bezaliel bisa pekerjaan kayu, emas, perak, tembaga, bisa batu permata, untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Juga aku menetapkan di sampingnya Aholiab bin Ahisamat dari suku Dan, dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian. Haruslah mereka membuat segala yang telah kuperintahkan kepadamu, kepada Musa. Oke? Dan saudara, list peralatan di bait Allah itu harus dibuat dari kayu tertentu, dilapis emas, dan kemudian harus diukir. Dan saudara tahu, kaki Dian itu bukan dicor saudara, itu ditempa dari emas batangan. Oke, ditempa. Bisa jadi seperti itu. Itu perlu skill yang luar biasa sulit. Dan kalau mau nyekolahin orang, perlu waktu begitu panjang. Tapi Alkitab mengatakan oleh kuasa Roh Kudus, Bezaliel ini mungkin punya talent, oke? Saya nggak tahu, Alkitab nggak pernah ngomong tentang talentanya. Tapi Tuhan bisa pakai bekas budak dan Tuhan kasih pengurapan dan melakukan perkara yang dahsyat. Yang satu namanya Aholiab, ya. Saudara membangun, saudara tahu kemah ini dibangun dan diambil, dibawa pindah, ini kemah harus bisa dibawa pindah kemana-mana. Okay. Dan kemah ini kuat saudara, di padang gurun itu anginnya kenceng, tidak pernah kemah pertemuan itu roboh. Jadi mereka ini harus juga ngerti struktur. Mereka tidak sempat belajar di teknik sipil. Oke. Mereka nggak ambil kelas gambar teknik arsitektur. Tadi pemimpin pujian kita saya tanya, David baru lulus arsitek S1 mau ambil S2.
Oke? Nah, dia diajarin gambar. Lo gambar sekarang pakai komputer, saudara. Ya, gampang, enggak usah gambar kerja. Ini enggak gampang seperti itu. Saudara bisa bayangin, dalam waktu 1 tahun sejak bangsa Israel keluar dari Mesir, tahun berikutnya BEM, kemah pertemuan itu ada. Pada waktu mereka merayakan Paskah berikutnya, alat-alatnya lengkap. Saya ingin bacakan, kemah pertemuan, tabut untuk hukum. Saudara lihat Indiana Jones, itu film Kristen, saudara. Nah. Tapi kalau saudara belum pernah lihat tabut perjanjian, saudara lihat, enggak usah lihat Indiana Jones juga, saudara bisa lihat. Tapi kalau saudara mau yang lebih menarik, lihat Indiana Jones, kira-kira gitu ya. Tutup perdamaian yang terletak di atasnya dan segala perabotan kemah itu, yakni meja dengan perkakasnya, kandil dari emas murni dengan segala perkakasnya, mezbah pembakaran ukupan, mezbah korban bakaran dengan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya, pakaian jabatan, baik pakaian kudus kemudian imam Harun maupun pakaian anak-anaknya untuk memegang jabatan imam. Saudara, bukan hanya bisa desain perhiasan, bukan hanya arsitektur, bukan hanya ngerti struktur, sekarang dia juga fashion designer. Oke? Jadi semuanya Tuhan bisa berikan kepada orang yang bekas budak. Pada waktu Tuhan mengurapi saudara, dan saudara berjalan di dalam pengurapan itu, saudara, pengurapan itu bisa membuat saudara menjadi manusia lain. Nah saudara, pada waktu kita bicara tentang pengurapan hari ini, seringkali ini yang dikatakan. Kalau gembala mau khotbah saudara, dia doa dulu. Oke? Setiap kali mau khotbah berdoa, karena kita berdoa untuk pengurapan Tuhan. Saya tahu ini menjadi kebiasaan tim musik di sini, kalau saudara belum datang mereka latihan pagi. Sore kemarin sudah mereka latihan, pagi mereka latihan, terus kemudian mereka doa. Karena mereka membutuhkan pengurapan. Oke. Tapi seringkali kita tidak sadar, saudara yang hari Senin sampai Sabtu bekerja, sama seperti kami yang melayani di mimbar ini, saudara juga memerlukan pengurapan dari Roh Kudus. Saudara, apa yang dia lakukan Aholiab sama Bezaliel? Khotbah? Enggak. Tapi Tuhan memberikan kepada mereka pengurapan sehingga mereka punya kemampuan yang luar biasa. Setiap panggilanmu, Tuhan akan berikan pengurapan. Itu sebabnya Paulus mengatakan, aku suka dan rela dalam penderitaan, di dalam kelemahanku kuasa Tuhan jadi sempurna. Saudara, Tuhan mau menunjukkan bukan saudara yang hebat, tapi Tuhan bisa membuat saudara hebat. Satu ide dari Tuhan bisa membuat kehidupan saudara berubah. Satu drop ide dari surga. Bezaliel dan Aholiab sepanjang umur hidupnya, dapat pengurapan yang luar biasa sehingga ide-idenya luar biasa, saudara. Saudara, ini idenya ide surgawi. Ini enggak boleh sembarangan, letaknya enggak boleh sembarangan, hadapnya enggak boleh sembarangan. Ini bukan, pokoknya saya maunya gimana sih. Ini orderan surga, presisi tinggi. Setiap kali mereka pasang dan bongkar, itu presisi saudara. Itu lebih presisi dari Lego yang dimain anak-anak hari ini, yang dibuat sangat presisi. Saudara, Aholiab dan Bezaliel dengan peralatan zaman itu bisa buat presisinya luar biasa. Nanti akan saya tunjukkan saudara bagaimana kelanjutan daripada kemah ini menjadi rumah, menjadi bait Allah. Saudara tahu, bait Allah itu bangunnya tidak boleh ada suara palu saudara. Belum ada hari ini perusahaan konstruksi sehebat apapun yang bisa bangun bangunan tanpa suara palu. Tuhan bisa buat kayak begitu. Katakan sama sebelah saudara, Tuhan kita ini dahsyat. Ya, kalau saudara masih nggak yakin, Tuhan kita ini dahsyat saudara. Dan Tuhan mengurapi saudara. Okay? Tuhan mau mengurapi saudara dalam setiap panggilan saudara dan tidak ada panggilan second class.
Nah seringkali kalau pengurapan tadi saya katakan, pengurapan itu untuk yang di mimbar, untuk yang nyanyi harus diurapi, no. Setiap kita perlu pengurapan. Oke? Nah saudara, pengurapan menghasilkan perkara yang dahsyat saudara. Oke, tadi fashion designer, tambah lagi minyak urapan dan ukupan dari wangi-wangian untuk tempat kudus tepat seperti yang telah kuperintahkan kepadamu, haruslah mereka membuat semuanya. Mereka ini bisa bukan hanya campur parfum, mereka buat parfum. Dan parfumnya itu nggak boleh dipakai oleh orang Israel. Jadi orang Israel nggak boleh bau parfumnya imam dan mengatakan gini, oh ini Chanel nomor berapa? Oh nggak boleh, saudara. Itu paten untuk Tuhan. Oke? Itu parfum aroma kerajaan Allah. Kalau ada yang hari ini masih bisa buat aromanya itu, mungkin udah kaya saudara. Besaliel dan Aholiab dikasih sama Tuhan kemampuan semuanya. Bekas budak saudara. Oke, ini kalau butuh pendidikan formal, saudara bayangkan berapa tahun dia sekolah. Pengurapan membuat dia mampu untuk melakukan sekalipun pendidikannya kurang. Itu bukan mengartikan kalau begitu kita enggak usah sekolah deh. Kita minta pengurapan Tuhan aja. No. Kalau sudah punya kesempatan sekolah, lakukan itu. Tapi yang poinnya adalah, saudara, kita ini punya Tuhan yang sanggup untuk mengurapi anak-anaknya dan suka mengurapi anak-anaknya. Dan mau menyatakan bahwa lebih dari talentamu, lebih daripada kemampuanmu, lebih dari background keluargamu, dia bisa lakukan perkara yang dahsyat dalam hidupmu. Dan Tuhan tunjukkan kepada bangsa budak yang Tuhan bawa keluar dari tanah Mesir. Nah saudara, saya ingin menunjukkan kepada saudara bahwa tanpa pengurapan talenta bisa berjalan. Saudara. Oke? Tadi saya katakan fashion designer tidak kenal Tuhan, tetap buat fashion bagus juga, saudara juga beli. Ya. Saudara, banyak produk yang yang sekarang ini saudara pakai, orang yang buat juga enggak kenal Tuhan, saudara juga pakai produknya. Artinya talenta punya pengaruh besar dong. Yes, ya. Nah, saudara, apa yang baru kita baca itu di Keluaran 31. Dan sekarang kita di Keluaran 32. Oke, 31 selesai, masuk ke 32. Oke. Nah, di Keluaran 31, Tuhan menunjukkan kepada kita dahsyatnya pengurapan dari Tuhan. Keluaran pasal 32, mari kita baca saudara. Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Saudara, bangsa budak ini sebelum keluar, 1 hari sebelum keluar dari orang kere jadi orang kaya. Karena orang Mesir begitu takut kepada mereka, mereka disuruh cepat keluar kemudian dikasih perhiasan. Karena anak sulung mereka mati. Saudara ingat ceritanya ya. Jadi mereka ini dipaksa keluar, diberi pesangon dan bukan hanya gaji ke-13 saudara. Ya, karena Tuhan itu adil, mereka 400 tahun jadi budak, mereka dapat apa yang mereka jadi budak. Jadi bangsa Israel hidup di Mesir itu kere saudara. Keluar dari Mesir kaya. Itu sebabnya pada waktu ada offering yang pertama, ya, nah ini yang terjadi di Gunung Sinai tanpa pengurapan. Pada waktu itu Musa naik ke atas gunung dan tidak turun-turun. Pemimpin mereka tidak turun-turun. Ini yang mereka lakukan. Lalu seluruh bangsa menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka dibentuk dengan pahat, dibuatnya daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, hai Israel, inilah Allahmu. Kata yang dipakai Allah di sini adalah Elohim. Ini adalah Elohimmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Ketika Harun melihat itu didirikan mezbah di depan anak lembu itu, berserulah Harun katanya, besok hari raya bagi Tuhan. Besok kata Tuhan di sana adalah Jehovah. Besok hari raya buat Jehovah. Ya, mereka buat lembu emas dan mereka katakan, ini loh Allah
ini adalah Elohim yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Pertama tentang talenta terlebih dahulu. Saudara, kalau mereka tidak punya talenta, mereka mau buat anak lembu akan seperti anak kata. Betul nggak, saudara? Kalau mereka tidak punya talenta, nggak jadi kayak anak lembu. Jadi talenta mereka menghasilkan sesuatu. Tapi talenta tanpa Tuhan bisa menghasilkan sesuatu yang tidak memuliakan Tuhan. Oke? Itu sebabnya Tuhan mau saudara dan saya yang berada di dalam Tuhan melakukan panggilannya dengan pengurapannya Tuhan. Tapi talenta bisa menghasilkan, saudara. There's nothing wrong with your talents. Tapi saudara, talenta saudara, banyak orang percaya, saudara, banyak di antara kita bekerja, kita pikir kalau melayani kita perlu talenta. Saudara mau bersaksi, wah saudara berdoa dulu, oh saya mau bersaksi nih. Saudara mau deal bisnis, saudara katakan yang ini saya sudah jalanin 20 tahun, saya ngerti seluk-beluknya, that's a problem. Saudara perlu pengurapan yang sama, pengurapan dari Roh Kudus, jenisnya bisa berbeda, yang mengurapi sama, saudara, pengurapan Roh Kudus yang sama, untuk saudara lakukan di dalam kerjaanmu Senin sampai Sabtu, dengan seorang hamba Tuhan yang khotbah Minggu, dengan musisi yang perlu menyanyikan lagu, untuk membawa jemaat, untuk sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Sama saudara, kita sama-sama perlu diurapi. Tadi saya katakan tidak ada second class calling. Enggak ada. Kita punya panggilan yang berbeda, itu sebabnya pengurapannya diberikan untuk panggilan saudara masing-masing. Tapi kita semua butuh pengurapan, ada amin saudara. Bangsa Israel bukan hanya Musa yang diurapi untuk memimpin mereka secara rohani. Bezalel dan Aholiab diberikan kemampuan pengurapan untuk melakukan perkara yang besar karena ada panggilannya. Bangsa Israel punya talent, tapi pada waktu talent itu tidak disertai dengan pengurapan Allah, saudara bisa berhasil kelihatannya, tapi berhasil di arah yang salah. Mereka bisa buat anak lembu, karena mereka punya talent. Tapi itu tidak memuliakan Tuhan. Sedikit side note saudara, hari-hari ini, kita mungkin mendengar, saudara pasti mendengar, banyak orang yang mulai mengganti sebutan nama Allah karena Allah itu menurut mereka bukan nama yang ditujukan kepada Tuhan kita. Oke. Nah saudara, di ayat yang baru kita baca ini, namanya benar, tapi ditujukan kepada pribadi yang salah. Jadi mereka bilang begini, saya ingin tanya kepada saudara, apakah betul bahwa Allah Israel, Elohim yang menuntun mereka keluar dari tanah Mesir? Jawabannya ya. Tapi apakah Elohim itu bentuknya lembu? Tidak. Namanya benar, pribadinya salah. Oke? Kemudian Harun mengatakan, besok adalah hari yang besar buat Jehovah. Namanya benar? Benar. Pribadinya benar? Salah. Karena yang mereka mau rayakan itu adalah ilah ini. Tapi mereka sebut dengan sebutan Allah Israel. Oke? Jadi sebutannya benar, objek penyebutannya keliru. Bukan Tuhan yang benar, tapi cara nyebutnya benar. Nah saudara, hari ini ada sebagian kita kehilangan iman karena kita kira kita doanya keliru nyebutnya. Oke? Jadi ada yang mengatakan begini, kalau mau berdoa jangan ngomong di dalam nama Yesus karena kurang afdol, Yesus kurang ngerti, kuasa kegelapan juga kurang ngerti, harus Yeshua HaMashiach. Saya ingin memberikan gambaran kayak begini loh saudara. Saudara, nama istri saya ini Ratna. Saya punya sebutan khusus buat dia. Oke? Saya manggilnya dia Sweet. Gitu ya. Kalau saudara manggil dia Sweet, dia enggak noleh. Kalau saya manggil dia noleh.
Oke? Karena ada hubungan khusus. Saudara boleh panggil dia Ratna karena memang kalau dia udah dikenal sama Ratna dia tahu gitu loh. Kalau saudara, dia pergi ke luar negeri, di mana orang di sana itu agak cadel, saudara. Enggak bisa. Oke? Terus kemudian nyebutnya orang di sana Ratna gitu ya. Ya. Kalau Bu Ratna ini tahu yang dipanggil itu dia, kira-kira dia noleh enggak, saudara? Dia bilang begini, oh saya enggak mau, kalau sampai kamu enggak bisa ngomong saya enggak noleh. I think that's a bit stupid. Oke? Oke. Saya harap ini enggak menyinggung beberapa dari saudara. Kalaupun saudara tersinggung, ya enggak apa-apa juga. Oke. Saudara, please. Imanmu kepada pribadi itu lebih penting daripada sebutanmu. That's the point. Ini ada side note, ini tidak ada hubungannya sama pengurapan. Saudara, kalau saudara mau berdoa deh, mau ngomong Yeshua HaMashiach, enggak apa-apa gitu loh. Tapi kalau engkau taruh imanmu karena engkau nyebutnya Yeshua HaMashiach, ada something wrong. Saudara menaruh imanmu bukan kepada penyebutan, tapi saudara menaruh imanmu kepada pribadinya. Ada amin, saudara. Bukan karena nama Allahnya. Saudara, Tuhan tahu. Saudara, Tuhan tahu siapa yang saudara maksudkan. Dia lebih pintar dari apa yang saudara kira. Dia lebih berhikmat dari apa yang saudara kira. Penyebutanmu tidak membuat engkau lebih dibenarkan. Saya tidak tahu, saudara. Di bahasa Tibet sana, Yesus disebut apa? Tetapi kalau kita mengatakan tidak ada nama yang lain yang olehnya engkau diselamatkan. Semua orang harus mengatakan Yeshua HaMashiach. Banyak orang yang tidak selamat karena tidak bisa ngomong begitu. Saudara tanya sama orang Ibrani, saudara katakan gini, sebutanmu itu logatnya Jawa. Yeshua HaMashiach tidak ngerti itu. Gimana saudara? Wah, kita ribet dengan penyebutan sekarang. Oke? So please deh ya, kekristenan kadang kita ini memilih untuk ribet dengan area yang seharusnya kita nggak perlu ribet. Oke? Maafkan saya kalau menyinggung beberapa saudara, tapi saya tahu saudara pasti mau mengampuni saya, dan yang saya lebih tahu adalah Tuhan Yesus sudah mengampuni saya. Oke, kita lanjutkan saudara. Oke? Jadi poinnya pengurapan, kita balik ke pengurapan. Ini mumpung ada kata-kata yang saya bisa pakai untuk menjelaskan ini, karena saya tidak pernah berbicara kepada jemaat dan di luaran sudah banyak yang mengatakan, Pak ini kita harus pakai nama apa segala macam. Hei, saya tetap menebut nama istri saya Sweet dan dia tetap sweet buat saya sekalipun namanya Ratna. Oke, kita lanjutkan. Ketika Harun melihat, sudah selesai. Nah saudara, saya ingin menunjukkan kepada saudara apa yang terjadi lama setelah ini. Raja Daud, saudara. Saudara, siapa yang tahu kalau Raja Daud itu pintar main kecapi? Mungkin itu skill. Diurapi Tuhan jadi bermain kecapi dengan urapan. Kalau dia menggembalakan domba, siapa yang tahu dia hebat? Puluhan tahun pengalamannya. Kalau saya beritahukan kepada saudara bahwa Daud itu adalah arsitek yang hebat, saudara mengatakan gini, dari mana belajarnya Pak? Jawabnya dari pengurapan Tuhan. Sebelum Daud meninggal, di usia tuanya, Daud ini punya kerinduan untuk bangun bait Allah buat Tuhan. Dan pada waktu Daud mau membangun bait Allah buat Tuhan, Tuhan tidak mengatakan begini, terserah deh kamu bentuknya gimana. Tuhan mau bait Allahnya sesuai dengan apa yang dia mau. Jadi Daud dapat plannya, dia mulai gambar plannya. Lalu Daud menyerahkan kepada Salomo, ini di usia tuanya. Serahkan apa saudara? Rencana bangunan. Jadi, makanya kamu namanya David, makanya dari arsitek. Iya. Daud itu juga arsitek. Ya. Rencana bangunan dari balai bait suci dan ruangan-ruangannya. Dari perbendaharaannya, kamar-kamar atas, kamar-kamar dalamnya, serta dari ruangan untuk tutup perdamaian. Saudara, apa yang diberikan kepada Bezalel dan Aholiab pada zamannya Daud, Tuhan berikan kepada Daud dan Daud turunkan kepada Salomo. Dia tidak pakai tukang gambar, saudara. Tuhan urapi. Saudara, ini kuasa pengurapan.
Tadi saya katakan saudara, tidak ada bangunan seperti bait ala Salomo. Disebut bait ala Salomo karena dibangun zamannya Salomo. Bangunan segede gitu, masif dengan batu segitu. Tidak ada suara pahatan, tidak boleh. Tidak ada hammer, tidak ada palu, saudara. Semuanya presisi. Pabrik masih belum bisa hari ini. Dengan pengurapan Tuhan, Daud mampu untuk lakukan. Itu loh kuasa pengurapan yang terjadi dalam kehidupan Daud, yang juga sanggup terjadi dalam kehidupan saudara. Selanjutnya rencana dari segala yang dipikirkannya mengenai pelataran rumah Allah, bilik-bilik di sekelilingnya, mengenai perbendaharaan-perbendaharaan rumah Allah dan perbendaharaan-perbendaharaan barang-barang kudus. Semuanya itu terdapat dalam tulisan yang diilhamkan kepadaku oleh Tuhan. Yang berisi petunjuk tentang segala pelaksanaan rencana itu. Saudara, ini fakta sejarah. Tuhan bisa buat seorang gembala untuk jadi raja. Dan kalau dia mau orang itu bangun gedung buat dia kasih pengurapannya untuk itu. Artinya saudara, untuk setiap panggilanmu ada pengurapan Tuhan yang bisa engkau pakai. Kembali, pendidikan itu enggak ada yang salah dengan itu. Tapi masa depanmu enggak bergantung kepada pendidikanmu. Saudara, saya tahu bahwa sekolah Alkitab itu penting. Pengalaman pribadi, kembali saya katakan ini pengalaman pribadi, bukan doktrin juga dalam jemaat ini. Tapi enggak semua orang punya kesempatan untuk sekolah Alkitab. Kalau Tuhan panggil saya untuk jadi gembala, artinya saya harus khotbah. Dan kalau saya enggak punya kesempatan untuk sekolah Alkitab, Tuhan bisa siapkan, perlengkapi saya untuk belajar dan bisa khotbah tanpa harus sekolah Alkitab. Untuk beberapa dari saudara ini kabar kurang baik. Enggak keren gembala saudara enggak sekolah Alkitab. But that's reality. Oke. Tapi poinnya bukan di sekolah Alkitabnya saudara. Please do so. Kalau saudara dipanggil, ya kalau saya masih punya kesempatan untuk sekolah lagi, saya sekolah lagi saudara. Oke. Dari waktu ke waktu saya ikut course. Oke. Tapi kenyataannya saya nggak punya gelar teologi ya. Oke. Tapi kalau itu panggilan Tuhan dalam hidup saya, Tuhan akan perlengkapi. That's the point. Tuhan akan kasih pengurapannya. Poin saya adalah terlepas dari latar belakang pendidikanmu, terlepas dari latar belakang keluargamu, kalau Tuhan memanggil engkau, dia akan perlengkapi dengan pengurapannya. Ada amin saudara. Dan kalau engkau sudah punya talentanya, saudara, talenta akan menghasilkan sesuatu. Tetapi pengurapan Tuhan membawa engkau masuk dalam panggilannya. It's not that your talent semata yang akan membuat engkau sukses. Pengurapan Tuhan. Itu sebabnya saya mendorong saudara. Apapun pekerjaanmu, apapun. Saudara buka depot, saudara perlu pengurapan Tuhan. Saudara katakan memangnya Tuhan ngurusin masak-memasak? Of course. Saudara, Tuhan bisa kasih ide. Siapa tahu saudara akan buat mie yang belum pernah dipikirkan oleh orang lain. Who knows? Saudara mungkin bisa buat makanan yang sehat, lebih sehat dari tadi yang Yehuda makan. Oke, who knows? Saudara bisa buat whatever. Saudara, Tuhan itu kaya ide. Pengurapan dari Tuhan bisa buat Bezalel dan Aholiab menghasilkan kreasi yang luar biasa. Bahkan saya percaya ini, dampak dari pengurapan Tuhan pada waktu itu masih berlanjut sampai sekarang, saudara. Saudara tahu, kalau saudara mau beli berlian, yang paling hebat motong berlian itu orang mana, saudara? Orang Yahudi, saudara. Dari mana asalnya dia tahu berlian, saudara? Bezalel, Aholiab, itu yang pertama kali, saudara. Itu dampak pengurapan, yang sekarang yang sudah sekuler gitu juga jago, saudara. That's how the anointing works. Kuasa pengurapan itu dahsyat, saudara.
Saudara dan saya perlu, sama seperti seorang hamba Tuhan perlu pengurapan Tuhan untuk di sini. Saudara perlu pengurapan untuk melakukan tugas saudara. Saudara jadi guru, saudara perlu pengurapan. Saudara lakukan apa aja, saudara punya, saudara jadi staff, saudara perlu pengurapan Tuhan. Ini cerita terakhir, saudara. Terakhir yang saya ingat sampai yang terakhir berikutnya. Kebaktian berikutnya masih jam 5, oke. Saudara, Yusuf itu anak muda, saudara. Yusuf end up di penjara. Si Firaun mimpi, saudara. Terus kemudian dia panggil ahli orang Mesir untuk ngartikan mimpinya. Saudara, kalau dulu saudara punya latar belakang suka pergi ke orang pintar, oke. Saudara cerita mimpi, ada orang pintar mengatakan begini, waduh mimpinya terlalu sulit, saya nggak tahu artinya. Oh nggak ada, saudara. Semua punya jawaban, benar nggak, saudara? Jadi Firaun ini ngomong sama orang pintar di Mesir kan, saya ini mimpi ada 7 lembu, lembunya gede-gede, gemuk-gemuk. Terus habis gitu saya lihat ada 7 lembu yang kurus-kurus, makan yang gemuk dan tetap kurus. Saudara, saya yakin ahli-ahli itu enggak mengatakan gini, waduh kalau yang itu saya enggak tahu, Raja, itu artinya apa saya enggak tahu. Semua berusaha kasih arti sama Firaun. Cuman Firaun merasa gini, enggak deh itu bukan artinya. Makanya dia tetap cari sampai dia ketemu Yusuf. Dan Yusuf yang kasih tahu, 7 tahun masa kelimpahan Raja. Setelah itu masa kekeringan. Dan kemudian yang luar biasa dia katakan begini. Pada waktu masa kelimpahan, kumpulkan 20%, 1/5 dari hasil, semua bawa masuk ke kerajaan. Di seluruh tempat bangun lumbung yang besar-besar. Saudara, untuk bisa nampung 20% dari panenan di seluruh Mesir pada waktu kelimpahan, itu lumbungnya perlu banyak, saudara. Itu yang ngitung Yusuf. Sekolah di mana Yusuf? Terus kemudian si Firaun kan pasti tanya gini, lu kok 20%? Kenapa enggak 15% aja? Dia harus bisa terangkan. Dari mana coba? That's the anointing. Itu sebabnya Firaun mengatakan begini, enggak ada orang yang disertai oleh Tuhan seperti Yusuf. Saudara, yang ngomong ini dianggap dewa di Mesir, saudara. Ini yang ngomong bukan hanya orang yang suka komentar di medsos. Bukan itu. Ini Firaun yang ngomong. Dia bilang begini loh, di Mesir enggak ada orang sehebat ini. Dari mana dia tahu? Dari mana dia tahu bahwa perlu untuk nyimpen 20%, saudara. Dan dia kasih tahu kepada Firaun, 7 tahun selesai, kita jualan gandum, seluruh dunia beli gandum sama kita. Mesir jadi negara paling hebat. Firaun kagum, terus dia bilang begini, wah kamu harus keren. Saudara, kalau cuma ngartiin mimpi, dikasih kafling 1, dibangunkan rumah, dikasih warga negara kehormatan sudah bagus, benar nggak? Saudara, yang dulu pernah ke orang pintar, saudara pernah berpikir orang pintar ini saya jadikan direktur di perusahaan saya? Enggak ada, saudara. Ya kan, saudara pikir gini, oh dia cuma bisa ngartiin mimpi kalau jadi direktur ya konyol, benar nggak? Kenapa Yusuf yang megang? Karena ada hikmat Tuhan, ada pengurapan Tuhan yang dia enggak belajar di sekolah, saudara. The point adalah, saudara, saya percaya Tuhan mau pakai gerejanya, saudara dan saya, di dalam area apapun deh, untuk lakukan perkara yang dahsyat, dan Tuhan perlengkapi saudara dengan pengurapan. Saudara bisa jualan pecah belah, sampai jualan bakmi, sampai jadi guru, jadi dosen, sampai jadi penasihat presiden, semua saudara perlu pengurapan dari Tuhan. Ada amin, saudara. Yang bekerja di rumah Tuhan perlu pengurapan dari Tuhan. Yang ada di sana, di dunia sana perlu pengurapan yang dari Tuhan, karena saudara punya panggilan yang tidak kalah pentingnya dengan panggilan di rumah Tuhan. Ibu rumah tangga, engkau perlu pengurapan untuk didik anak-anakmu. Saudara pikir saudara didik anak gampang? Melahirkan anak mungkin lebih gampang. Oke, saya tahu ibu-ibu langsung tidak setuju. Siapa bilang melahirkan anak gampang? Oke, ya, melahirkan anak tidak gampang, tapi besarkan anak lebih tidak gampang lagi. Benar saudara? Saudara perlu pengurapan dari Tuhan. Setiap kita perlu pengurapan dari Tuhan. Dan Tuhan mau memilih yang lemah dari dunia. Katakan sama sebelah saudara, itu kamu.
ya, untuk mempermalukan hikmat dunia. Tuhan akan tunjukkan bahwa dia punya hikmat, pengurapannya bisa mengubah segalanya. Saudara, mari kita berdoa sebagai gereja Tuhan. Gereja Tuhan dulu dikenal bahwa saintis-saintis besar itu keluar dari orang-orang yang mengasihi Tuhan. Thomas Alva Edison, itu orang yang mengasihi Tuhan, saudara. Isaac Newton, itu orang-orang yang mengasihi Tuhan. Saudara, kita perlu percaya Tuhan akan bangkitkan bukan karena orang bilang saudara memang punya bibit bebet bobot yang mumpuni. Gimana kalau saudara nggak punya? Saudara punya bibit bobot bebet yang baru, darah Yesus. Dan itu mumpuni, saudara. Dan ada pengurapan Tuhan yang bekerja dalam hidupmu. Dan itu bisa membuat dunia tercengang-cengang. Dan itu kesempatan yang luar biasa. Kita bilang gini, kalau saya sih bodoh, tapi saya punya Tuhan yang penuh dengan hikmat. Ada amin, saudara. Mari kita berdoa. Tim musik boleh maju ke depan. Tuhan, kami mengucap syukur untuk siang hari ini.